Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, ketemu lagi di Utama Channel. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya ada beberapa request dari para subscriber saya yang minta, Om gimana dong caranya bikin X86 yang murah tapi powerful ya. Kita langsung aja. Ini saya mau bikin X86 dengan modal murah meriah. Ini mainboardnya ya teman-teman. Jadi ini basicnya. Nih kalau teman-teman perhatikan, mainboardnya itu dari Lenovo. Mainboardnya itu dari Lenovo. Nah, dia tipenya G41 ya teman-teman. G41 dia biasanya dilengkapin sama 3 PCI di sini. 3 PCI 1, 2, 3 dan ini 1 PCI yang jadul nih. Prosesornya di sini saya pakai Core i3 yang Gen 2 ya teman-teman. Jadi prosesor jadul, kebacanya cuma 2 core di sini. PC 2 core tapi lumayan powerful, 3200 mHz kalau nggak salah untuk prosesornya. Dan untuk RAM-nya di sini rencana saya akan menggunakan 4 GB. Di sini DDR3 kebetulan. Di sini saya akan menggunakan RAM 4 GB. Langkatnya teman-teman, di sini saya menggunakan langkat dengan chipset Realtek ya. Kenapa di sini saya menggunakan langkat dengan chipset Realtek? Karena kebutuhannya juga tidak terlalu besar ya, bandwidth yang dibawa tidak terlalu besar. Jadi saya pikir tidak terlalu beresiko untuk menggunakan langkat dengan chipset Realtek. Walaupun sebetulnya kalau teman-teman ada budget lebih, teman-teman bisa menggunakan langkat dengan chipset Broadcom ya, teman-teman, ataupun yang Intel. Untuk PSU-nya di sini teman-teman bisa lihat saya di sini menggunakan Pico PSU dengan daya 160 watt ya, teman-teman bisa lihat di sini. Pico PSU dengan daya 160 watt dan ini saya pikir cukup untuk menghidupkan atau mengoperasikan X86 buatan kita ini ya teman-teman, karena memang banyak fitur-fitur yang saya matikan seperti sound cardnya saya matikan. Terus saya jarang sekali menggunakan LAN onboard. Jadi LAN onboardnya itu biasanya saya matikan fiturnya. Saya lebih baik menggunakan LAN eksternal seperti ini karena lebih terjamin ya dibandingkan dengan LAN yang onboard. Lagian juga kalau rusak bisa gampang diganti. Untuk operating sistemnya saya menggunakan ROS versi 6.48 yang saya instalkan manual di harddisk dan saya tembak dengan lisensi level 4 ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai level 6 di sini karena memang kebutuhannya nggak terlalu besar. Saya beli lisensi ori aja yang level 4 itu sekitar 300 ribuan dan kebetulan saya punya harddisk bekas juga yang 40 GB, jadi saya instalkan sendiri ROS 640-nya, baru saya beli lisensinya yang level 4. Itu saya pikir jauh lebih powerful daripada saya beli lisensi level 6 yang SSD. Harganya lumayan mahal, sekitar 600 ribuan. Yang perlu teman-teman perhatikan untuk membuat X86 itu adalah teman-teman plan dulu atau rancang dulu kira-kira mau berapa core yang akan teman-teman pakai ya untuk X86 ini. Mau 2 core, 4 core, 8 core, 16 core, 24 core, 30 atau dan lain-lain, itu tergantung budget dari teman-teman. Kemudian perhatikan basic dari bahan yang teman-teman pakai ya. Kalau di sini jujur saya nggak pernah menggunakan mainboard rakitan seperti Asus, ASRock dan lain-lain, karena walaupun betul secara performance itu jauh lebih bagus daripada mainboard PC branded, tapi secara durability saya lebih prefer untuk menggunakan mainboard PC branded seperti Lenovo, Dell, HP ataupun yang lain-lain yang memang sengaja dibuat oleh pabrikan sepakat dengan kotak CPU-nya ya teman-teman ya. Saya lebih prefer menggunakan mainboard jenis seperti itu karena selain memang mereka itu sudah teruji dari sisi teknisnya, mereka juga itu jauh lebih kuat dari sisi durability. Walaupun dari sisi performance memang sedikit kalah dibandingkan dengan mainboard rakitan yang memang dipergunakan untuk gaming ataupun untuk penggunaan desain grafis yang lain-lain. Karena di sini peruntukannya hanya untuk menghidupkan ROS aja. Saya tidak butuh tidak butuh visualisasi ataupun tidak butuh sound yang bagus ya teman-teman ya. Makanya untuk basic mainboard saya lebih prefer untuk menggunakan mainboard server, PC server ataupun mainboard PC branded seperti ini. Oke ya. Dari sisi LAN cardnya nih teman-teman bisa lihat dari sisi LAN cardnya teman-teman bisa menggunakan LAN card model apa aja, baik itu LAN card berchipset Realtek seperti ini atau yang chipsetnya Broadcom. Adapun kalau memangnya ada budget, saya sarankan teman-teman menggunakan LAN card
berchipset Intel dibandingkan LAN card dengan chipset Realtek seperti ini ya. Ini memang sedikit rada cengeng ya teman-teman ya. Karena jika dialiri traffic besar, dia sering unplug untuk LAN card model seperti ini. Cuman kalau trafficnya kecil masih di bawah 300 Mbps, ya ini lumayan berguna ya, lumayan worth it lah ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan arsitektur 32 bit, RAM-nya tidak akan terbaca 8 GB, dia akan terbaca 2 GB. Untuk catu daya ataupun untuk power supply, teman-teman bisa menggunakan langsung dari power supply bawaan PC. Nah, kalau di sini saya menggunakan power supply atau PSU Pico ya, Pico PSU yang berdaya 160 watt teman-teman di sini nih. Jadi saya tinggal masukkan ke sini 12 volt dengan arus minimal 5 ampere untuk menghidupkan mainboard ini. Kenapa saya menggunakan Pico PSU? Karena selain irit tempat, karena saya akan membuat casing sendiri dari akrilik ataupun dari PVC. Pico PSU ini saya yakin sanggup untuk menghidupkan PC branded ini karena memang beberapa fiturnya saya matikan. Seperti sound card saya matikan dan LAN onboardnya itu sudah saya matikan. Karena memang saya tidak terbiasa untuk menggunakan bawaan dari LAN onboard ini teman-teman ya. Saya lebih prefer untuk menggunakan eksternal LAN card seperti ini. Gitu. Oke, jelas teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya ngerakit X86 murah meriah? Saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama, kalian harus perhatikan dulu bahan yang kalian pakai. Nah, di sini saya menggunakan PC branded ya untuk bahan dasarnya, untuk mainboardnya. Kemudian untuk lisensinya juga kalian harus lihat-lihat dulu kalian ingin menggunakan level berapa. Jika kalian ingin menggunakan DOM atau SSD, itu yang orinya ada di Mikrotik, silahkan kalian langsung order di Mikrotik Indonesia. Ataupun kalian bisa menggunakan SSD yang merek Cungkau. Itu harganya sekitar 500 sampai 700 ribuan. Arsitekturnya ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Silakan teman-teman pilih. Ataupun kalian ingin seperti saya, jadi menginstal sendiri di hard disk atau di SSD yang kecil, terus kalian injek sendiri lisensinya. Ya, cuman karena di sini saya tidak terlalu membutuhkan lisensi level 6, saya injek lisensi level 4 di sini, teman-teman ya. Kemudian untuk penggunaan LAN-nya, teman-teman juga bisa pilih mulai dari Realtek, Broadcom sampai Intel, sesuaikan tergantung kebutuhan dan budget kalian. X8 ini bahannya murah, cuman perintilannya yang mahal. Perintilannya kadang-kadang bisa 2 kali lebih mahal daripada harga boardnya sendiri. Oke, demikian vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, langsung di-subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Tetap semangat, tetap berkarya. Saya No to Drugs dan jangan pernah cuci baju dua stop. Akhir kata saya Doni Thomas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.